Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu kena ain? Kita bisa merujuk kepada beberapa literatur dalam hadis Nabi SAW. Pertama, orang yang kena ain itu badannya tiba-tiba kurus. Sudah makan banyak, susah gemuknya. Kurus, krempeng, gitu, ceking. Gitu. Ini diriwayatkan dalam hadisnya Asma binti Umais radhiyallahu anha. Jadi ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah sepupu beliau, ini Ja'far bin Abi Thalib, beliau melihat putra-putranya Ja'far itu kurus-kurus. Lalu Nabi tanya, ini kenapa anak-anaknya kok kurus-kurus? Mereka tertimpa ain. Ya, tertimpa ain. Maka Rasulullah langsung menyuruh Asma binti Umais untuk meruqyah anak-anaknya. Yang kedua, ada muncul saf'ah. Saf'ah itu pergeseran rona wajah atau pergeseran warna kulit dari warna kulit yang aslinya. Kata Ibnu Abbas, saf'ah itu warna kulit yang kemerah-merahan, kehitam-hitaman, atau kadang kekuning-kuningan, tergantung pigmen kulit dari si penderitanya, dari korban ainnya. Dan ini terjadi ketika Rasulullah SAW melihat wajah seorang jariyah. Seorang jariyah ini seorang anak perempuan kecil, ya, yang mana di wajahnya itu ada saf'ah. Kemudian Rasulullah menyuruh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta ruqyah bagi anak perempuan yang kena ain ini. Kena nazroh namanya. Nazroh itu sama juga ain, tapi yang disebabkan dari jin ke manusia. Kemudian yang ketiga, goncangan mental yang dahsyat atau tiba-tiba stres, tiba-tiba panik, tiba-tiba gelisah tanpa ada sesuatu yang bisa memantik kecemasan itu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal aina latula'u birrajulin biidnillahi ta'ala hatta yas'ada haliqan summa yataradda minhu. Sungguhnya ain ini benar-benar bisa mengendalikan seseorang atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga membikin orang ini akan naik ke tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya dari tempat itu. Orang-orang yang kadang-kadang ya ketika mereka tanpa sebab itu bisa terjadi lantaran ain. Itu bahaya sekali. Kemudian selanjutnya, orang yang tadinya beribadah, tiba-tiba malas-malasan dalam ibadah. Yang tadinya berprestasi, tiba-tiba prestasinya anjlok. Ini juga salah satu tanda orang itu kena hasad atau kena ain. Tinggal dilihat aja. Yang susah ini kadang-kadang kalau misal anak-anak kita, dia menjadi bintang kelas, jadi favorit di sekolah. Kita nggak tahu siapa yang memujinya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, ketika Sahal bin Hunayf jatuh, pingsan, orang-orang ngerti yang muji itu Amir bin Rabi'ah. Gampang, ya. Kemudian langsung dimintakan air bekas mandinya disiramkan ke Sahal bin Hunayf. Tapi kalau misalnya banyak yang memuji, kita nggak tahu siapa yang pujiannya itu, kekagumannya itu menimbulkan ain, menimbulkan efek hasad, maka cukuplah dengan diruqyah, sambil bisa dimandikan juga dengan air yang dibacakan ayat-ayat khusus untuk membatalkan ain. Kemudian berdasarkan doa Nabi SAW, ini ciri-ciri berikutnya ya, sering merasakan panas ataupun dingin, yang biasanya hal itu dirasakan di pundak, di tengkuk, dan dingin di area tangan dan juga kaki. Karena Rasulullah SAW dalam doanya untuk menghilangkan ain, Rasul bersabda, Allahumma barik lahu wa adhib anhu harral aini wa bardaha wa wasabaha. Ya Allah, berkahilah dia, hilangkanlah panasnya ain, dinginnya ain, dan juga wasop. Wasop itu penyakit yang terus-menerus, penyakit kronis. Misalnya tiba-tiba ada kanker stadium 4, padahal tadinya nggak ada apa-apa. Nah, itu bisa lantaran orang kena ain. Nah, ciri yang terakhir ini adalah munculnya penyakit. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan dari doanya Nabi. Muncul penyakit yang tiba-tiba langsung kronis, langsung parah, apapun jenis penyakitnya. Seringnya kanker, atau tiba-tiba kena lambung parah, pingsan secara terus-menerus. Pas mau manten, mau akad nikah, tiba-tiba pingsan. Nah, itu bisa jadi lantaran kena ain. Makanya orang Jawa dulu mengatakan ada yang namanya sawan manten. Nah, gimana cara untuk mencegahnya? Ucapkan barakallah. Atau kalau susah pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Semoga Allah berkahi prestasinya, semoga Allah berkahi hartanya, semoga Allah berkahi perjodohannya. Jangan mengucapkan, terbaik, luar biasa. Khawatirnya kalau Anda mengucapkan demikian, ada setan yang hadir saat itu, dia yang akan melemparkan efek energi negatif dari ain itu. Ingat, Nabi SAW bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kebanyakan yang meninggal dari umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah lantaran penyakit ain. Maka jangan kagok ketika kita mendoakan. Banyak-banyak mengucapkan Masya Allah, banyak-banyak mengucapkan doa keberkahan. Lalu gimana kalau misalnya kita dipuji tanpa orang tersebut mendoakan keberkahan untuk kita? Kita yang dipuji ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Itu yang menjadi tameng insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.